Untuk persiapan, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 unit sepeda motor Matic, 1 unit kompresor, 1 perlengkapan servis seperti injektor cleaner, alat ukur avometer, filler gig, mistar baja, dan scanner injeksi. Dan 1 paket toolset yang berisi alat-alat mekanik. Yang pertama adalah pemeriksaan baterai. Langkah yang dilakukan adalah melepas skrup penutup baterai. Setelah skrup terlepas, lepaskan penutup baterai dan penutup bagian dalam baterai. Langkah pemeriksaan tegangan. Siapkan avometer, arahkan selektor ke volt, dan tempelkan positif dan negatif avometer ke positif negatif baterai. Berikutnya adalah membaca hasil pengukuran. Pada layar terlihat 12,44 volt. Baterai adalah komponen pendukung terpenting di sepeda motor, khususnya motor-motor modern yang banyak mengandalkan sumber tenaga listrik. Baterai menyimpan tenaga listrik yang dihasilkan oleh alternator yang disearahkan oleh rectifier. Pada zaman sekarang ini, ada 2 jenis baterai yang familiar, yaitu baterai konvensional atau disebut baterai basah dan baterai MF atau maintenance free. Pada baterai tertulis 12 volt 3,5 ampere hours. Jadi saat penggantian baterai harus sesuai dengan spesifikasi motor tersebut. Perawatan berkala pada baterai adalah diperiksa tiap 4000 km. Apabila tegangan di bawah 12 volt, ganti baterai dengan yang baru. Jika pemeriksaan sudah selesai, pasang kembali baterai, penutup baterai, dan tutup bagian luar baterai. Setelah terpasang, kencangkan skrup penutup baterai. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan oli mesin. Langkahnya sebagai berikut. Lepas penutup oli dengan tang. Setelah terlepas, bersihkan batang penutup oli. Pada batang tersebut akan tampak tanda. Apabila oli tidak tampak pada tanda tersebut, silakan ganti oli dengan yang baru. Oli merupakan cairan pelumas yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran mobilitas mesin dan komponen-komponen yang ada dalam engine.
Fungsi utama dari oli yaitu sebagai bahan pelumas dan perapat antar komponen agar mesin berjalan dengan baik. Untuk perawatan berkala, ganti oli tiap 4000 km. Setelah pemeriksaan selesai, pasang kembali tutup oli dan kencangkan dengan alat untuk mengencangkan tutup oli. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan busi. Lepas cop busi. Lalu lepas busi menggunakan kunci busi. Setelah terlepas, periksa busi. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Amatilah apakah busi dalam keadaan kotor, basah, ataupun kering. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan cara elektroda busi menggunakan filler gauge dengan ukuran 0,70 mm. Busi memiliki fungsi untuk merubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil lalu menjadi percikan bunga api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin pada akhir langkah kompresi. Untuk perawatan berkala, periksa busi tiap 4000 km dan ganti busi tiap 8000 km. Setelah selesai diperiksa, pasang kembali busi menggunakan tangan untuk memutar alurnya. Setelah terpasang, silakan menggunakan kunci busi dan kencangkan busi sesuai spesifikasinya. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan filter atau saringan udara. Lepas sekrup-sekrup pada tutup filter udara. Setelah tutup terlepas, lepaskan filter udara. Dan periksa filter udara terhadap kekotoran ataupun ada oli yang menempel. Jika bisa dibersihkan dengan angin bertekanan. Apabila tidak bisa dibersihkan, silahkan ganti filter udara dengan yang baru. Untuk perawatan berkala, ganti filter udara tiap 8000 km.
Langkah berikutnya adalah memeriksakan injektor dan throttle body. Langkahnya adalah hidupkan sepeda motor, putar handle gas sampai RPM tinggi, lalu semprot injektor cleaner. Tahan terus putaran tinggi mesin. Setelah langkah selesai, bersihkan sisa-sisa injektor cleaner pada box filter udara. Setelah selesai dibersihkan, silakan pasang kembali filter udara dan pasang tutup filter udara serta kencangkan semua skrupnya. Berikutnya adalah pemeriksaan handle rim. Periksa handle rim menggunakan mistar baja. Pada pemeriksaan, terlihat hasil pemeriksaan adalah 50 mm. Jadi, jarak renggangnya terlalu tinggi. Langkah penyetelan rim belakang. Putar mur penyetel searah jarum jam sampai jarak yang sesuai. Setelah itu, periksa pada handle rim menggunakan mistar baja. Pada hasil penyetelan, terlihat hasil 20 mm. Spesifikasi jarak handle rim adalah 20-30 mm. Berikutnya adalah pemeriksaan sistem penerangan dan sinyal. Hidupkan sepeda motor dan hidupkan lampu sen kiri dan sen kanan. Periksa apakah sistem kelistrikan tersebut bermasalah atau tidak, misalnya lampu padam ataupun dop putus. Sen kiri dan kanan menyala atau tidak. Lampu kepala berfungsi untuk menerangi jalan yang gelap.
Sedangkan lampu sein adalah berfungsi untuk memberikan tanda kepada pengendara lain apabila kita akan berbelok. Jangan lupa dengan langkah yang sama, periksalah lampu belakang meliputi lampu kota, lampu rem, dan lampu sein. Pemeriksaan peredam kejut atau shock absorber. Periksa kebocoran oli pada sistem suspensi. Berikutnya, periksa pegas sistem suspensi dengan cara menekan roda depan. Apakah terjadi gaya pemegasan atau tidak? Sistem suspensi berfungsi untuk meredam getaran pada jalan yang tidak rata, sehingga memberikan kenyamanan kepada pengendara. Jenis suspensi depan yang umum pada sepeda motor adalah jenis teleskopik. Berikutnya adalah pemeriksaan roda belakang. Putar roda belakang, apakah berputar lancar atau terjadi hambatan atau seret. Berikutnya, periksa kekocakan pada roda belakang. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan ban. Pasang tire gauge dan pompa ban. Setelah itu, baca hasil pengukuran pada tire gauge. Spesifikasi tekanan roda ban depan adalah 29 PSI. Dan roda belakang adalah 33 PSI. Berikutnya adalah pemeriksaan kontrol elektronik. Langkah pertama adalah siapkan alat atau scanner. Keluarkan kabel penghubung dan hubungkan kabel pada alat scan.
Setelah terhubung, buka penutup baterai dan lepas penutup baterai. Hubungkan DLC pada alat scan. Selanjutnya, putar kunci kontak ke arah on. Selanjutnya, pilih data motor yang sesuai dengan motor yang diservis. Kita pakai bit FI 110. Setelah itu tekan enter. Pada data yang paling atas terdapat putaran mesin. Hasilnya 0 rpm karena motor masih dalam keadaan belum dihidupkan. Pada data kedua ada EOT atau Engine Oil Temperature. Di situ tertulis 54 derajat Celcius. Jadi, suhu pada sensor EOT adalah 50 derajat Celcius. EOT terpasang pada blok mesin bagian bawah yang langsung bersentuhan langsung dengan oli mesin. Fungsi dari EOT adalah mendeteksi suhu oli mesin yang ada di dalam mesin. Berikutnya adalah sensor TP atau Throttle Position Sensor. Di layar tertulis 0 derajat karena throttle gas pada saat posisi menutup. TPS atau Throttle Position Sensor berfungsi untuk memberikan sinyal kepada ECU berupa informasi tentang posisi katup gas. Ring kerja TPS adalah dalam persentase pembukaan katup gas. Saat katup gas menutup dianggap 0%, tegangannya sekitar 0,5 volt, dan saat terbuka penuh dianggap 100% dan tegangan yang keluar sekitar 4,7 volt. Pada layar terlihat perubahan angka. Angka tersebut berubah karena handle gas diputar dan pada saat handle gas diam atau tidak diputar. Berikutnya pada layar terdapat kata injektor. Di situ tertulis 0,000 meter sekon. Artinya injektor tidak menyemprot. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold dekat katup masuk. Penempatan injektor biasanya pada throttle body. Terjadinya penyemprotan pada injektor adalah pada saat ECU memberikan tegangan listrik ke solenoid coil injektor. Berikutnya adalah tegangan baterai. Pada layar tertulis 12,9 volt saat posisi sepeda motor dalam keadaan mati atau belum dihidupkan. Berikutnya adalah tegangan yang diterima oleh EOT atau Engine Oil Temperature. Selanjutnya adalah tegangan yang diterima oleh sensor Throttle Position atau TPS. Berikutnya adalah penjelasan dari sensor O2. Sensor O2 berfungsi untuk mendeteksi kandungan gas buang dan untuk sistem closed loop. Pada umumnya, O2 sensor terletak pada saluran gas buang atau exhaust manifold. Penjelasan berikutnya adalah tentang mode atau setting attitude. Di layar terdapat mode 1.
artinya mode 1 digunakan pada jalan di daratan atau jalan landai. Berbeda pada saat kita berada di pegunungan, kita akan menggunakan mode 2, 3, ataupun 4. Penjelasan berikutnya adalah MIL atau malfunction. Jika terjadi troubleshooting atau kerusakan pada sepeda motor, maka MIL akan mengeluarkan kode pada layar MIL off, artinya motor dalam keadaan normal atau tidak rusak. Pada saat motor dihidupkan, berbaca putaran mesin adalah sekitar 1700 plus minus 100 rpm. Pada saat idle gas diputar, maka derajat pada throttle position sensor akan berubah. Berikutnya adalah besarnya semprotan pada injektor, yaitu 2,884 meter sekon. Penjelasan berikutnya adalah tegangan baterai pada saat motor hidup, yaitu sekitar 15 volt. Ya, demikian tadi penjelasan yang dapat disimpulkan dari alat scan pada sepeda motor. Setelah selesai, lepas kabel konektor scanner dan tutup kembali tutup baterai dan pasang baut pengikat tutup baterai. Lepas kabel konektor pada alat scanner dan masukkan kabel ke tempat semula.